Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, serta masih banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah Pancasila kami, yakni dengan membahas tentang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi: pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasannya yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang kedua, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah satu-satunya hukum dasar yang pernah berlaku di Indonesia, tetapi terdapat beberapa hukum dasar lain yang pernah berlaku juga di Indonesia. Antara lain, yang pertama, UUD 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950 yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD 1945 berlaku kembali dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Dan yang kelima, UUD 1945 hasil amandemen yang berlaku dari tanggal 19 Oktober 1999 hingga sekarang ini. Selanjutnya, konstitusi. Dalam proses reformasi hukum seperti sekarang ini, berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945 banyak yang melontarkan ide
untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memang, amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa dengan langsung mengubah UUD itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan perincian yang dijadikan lampiran otentik bagi Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan sendirinya, amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan. Konstitusi atau hukum dasar di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, oleh karena sifatnya tertulis, maka undang-undang tersebut bersifat tertulis dan tidak mudah berubah. Dalam penjelasannya, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal. Adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Nah, apa saja sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar ini? Yang pertama, oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, bagaimana disebutkan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yakni aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan norma hukum positif yang tertinggi, di samping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam sistem hierarki tata tertib hukum Indonesia. Dan yang kedua, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, sifat-sifat dari konvensi antara lain: pertama, merupakan kebiasaan berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, merupakan pelengkap bagi Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.